Hari ini, tanggal 18 Desember 2025, kita masuk sesi yang cukup berat buat emas, karena malam nanti ada kombinasi keputusan suku bunga Bank of England, keputusan European Central Bank, plus data inflasi Amerika yang rilis berdekatan. Dan 3 blok besar ini bisa bikin market lagi volatil, apalagi di saat indeks dolar lagi tertekan, sementara yield obligasi 10 tahunan Amerika merayap naik. Jadi emas seperti ketarik dua arah dan harga bergerak agresif. Di video ini, kita bahas dulu peta data, arah dolar, pergerakan yield, sampai skenario buy dan skenario sell XAUSD agar teman-teman punya gambaran objektif menjelang rilis malam ini. Sebelum mulai, perlu diingat bahwa semua pembahasan di video ini sifatnya edukasi dan bahan analisa tambahan saja, bukan ajakan untuk trading, bukan sinyal, dan bukan rekomendasi keuangan dalam bentuk apapun. Aktivitas trading forex, emas, maupun instrumen lain punya resiko tinggi, bisa membuat modal berkurang secara signifikan jika tidak dikelola dengan money management dan psikologi yang matang. Jadi, semua keputusan masuk market, mengatur lot, maupun menahan floating sepenuhnya ada di tangan teman-teman sendiri. Gunakan analisa di channel ini sebagai referensi untuk melengkapi riset pribadi, bukan untuk menggantikan rencana trading yang sudah teman-teman susun. Dari sisi kalender ekonomi, kemarin pagi Jepang merilis neraca dagang bulan November yang balik surplus, sekitar 322,2 miliar yen setelah sebelumnya defisit. Artinya, tekanan impor sedikit berkurang dan itu biasanya mendukung stabilitas yen. Sementara sore harinya, Inggris keluar data inflasi tahunan turun ke sekitar 3,2% dari 3,6%. Jadi, tekanan harga di sana pelan-pelan mereda, dan Bank of England punya ruang untuk lebih tenang. Lalu Jerman merilis indeks iklim usaha IFO yang turun tipis ke kisaran 87,6, mengisyaratkan pelaku usaha di zona Eropa masih cukup pesimis. Masuk ke hari ini, fokus besar ada di sesi malam waktu Indonesia Barat, mulai dari keputusan suku bunga Bank of England sekitar jam 8 malam, lalu keputusan suku bunga dan deposito European Central Bank sekitar jam 9:15, diteruskan konferensi pers ECB sekitar jam 9:45. Dan di waktu yang hampir bersamaan, Amerika merilis inflasi inti dan inflasi tahunan bulan November sekitar jam 9:30 malam, yang diperkirakan masing-masing di kisaran 3% dan 3,1%. Sehingga kalau inflasi Amerika keluar di bawah perkiraan, emas cenderung diuntungkan karena ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter bisa menguat. Tetapi kalau inflasi justru di atas konsensus, tekanan masih terasa buat XAUSD. Besok pagi juga sudah menunggu data inflasi Jepang dan keputusan suku bunga Bank of Japan. Lalu pekan depan ada notulen rapat Bank Sentral Australia, data pesanan barang tahan lama dan revisi pertumbuhan ekonomi Amerika. Jadi menjelang serangkaian rilis tersebut wajar kalau emas bergerak sensitif dan mudah sekali berubah arah. Dari sisi makro Amerika, laporan tenaga kerja bulan November menunjukkan non-farm payroll bertambah sekitar 64.000 pekerjaan di atas ekspektasi yang hanya sekitar 45.000 dan membalik penurunan lebih dari 105.000 di bulan Oktober. Namun di saat yang sama, tingkat pengangguran justru naik ke area 4,6%, tertinggi sejak sekitar bulan September 2021, karena partisipasi angkatan kerja juga ikut naik. Jadi gambarnya agak campuran, penciptaan kerja ada, tetapi kualitas dan persebarannya masih dipertanyakan. Dan ini memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi di tengah inflasi yang belum sepenuhnya jinak. Dalam situasi seperti ini, sebagian pelaku pasar mulai geser dari aset berisiko ke aset lindung nilai, termasuk emas. Sementara di sisi lain, aset kripto besar seperti Bitcoin dan Ethereum yang sering disebut emas digital bisa saja mengalami aliran dana keluar ketika investor lama lebih memilih keamanan emas fisik dan dolar. Sehingga untuk XAUSD, data tenaga kerja ini menambah alasan kenapa setiap kali sentimen risk-off menguat, pantulan emas cenderung lebih mudah muncul, meskipun jalurnya tetap penuh gejolak. Dari kebijakan moneter, Federal Reserve baru saja memberi sinyal bahwa mereka kecil kemungkinan akan melanjutkan pemangkasan suku bunga lagi pada bulan Januari 2026, setelah 3 kali berturut-turut memangkas 1/4 poin, sehingga suku bunga acuan sekarang berada di kisaran sekitar 3,5–3,75%. Dan sikap hati-hati ini muncul karena inflasi Amerika masih berada di atas target jangka panjang sekitar 2%, meskipun tren pelan-pelan turun. Artinya, untuk beberapa bulan ke depan, The Fed ingin melihat dulu data inflasi dan tenaga kerja sebelum menambah pelonggaran. Dan ketika bank sentral menahan diri seperti ini, likuiditas pasar tidak seleluasa periode pemangkasan agresif. Indeks dolar cenderung lebih mudah menguat, yield obligasi berpotensi bertahan tinggi, dan minat ke aset berisiko seperti saham serta kripto bisa terkikis. Sedangkan untuk emas, efeknya dua sisi. Di satu sisi, suku bunga yang tidak turun lagi menambah biaya peluang memegang emas. Tetapi di sisi lain, kalau pasar mulai ragu ekonomi mampu bertahan di tengah bunga yang relatif tinggi, permintaan safe haven ke emas bisa tetap terjaga. Kita juga tidak bisa abaikan lonjakan yield obligasi Amerika yang sempat menyentuh sekitar 4,18% pada tenor 10 tahun,
level yang belum terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Dan kenaikan imbal hasil ini menggambarkan ekspektasi investor bahwa kebijakan moneter akan cenderung ketat lebih lama di tengah kekhawatiran inflasi dan posisi utang pemerintah. Sehingga surat utang pemerintah yang dianggap relatif aman tiba-tiba tampak jauh lebih menarik dibanding aset yang tidak memberikan kupon, seperti emas maupun aset kripto. Secara teori, ketika yield naik tinggi, biaya peluang memegang emas sebagai aset tanpa bunga ikut meningkat, sehingga tekanan masih terasa di harga emas. Dan pola yang sama juga bisa menekan kripto besar, karena sebagian dana institusional cenderung berputar ke obligasi yang sekarang menawarkan imbal hasil lebih tebal. Jadi selama yield bertahan di atas kisaran 4%, emas harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan tren naiknya, dan menjadi sangat sensitif terhadap setiap tanda pelonggaran kebijakan bank sentral. Kalau kita lihat indeks dolar atau DXY, beberapa sesi terakhir polanya jelas turun. Dari area mendekati 100 di awal bulan, sekarang sudah merosot ke kisaran 98,1-an, dengan rangkaian candle yang membentuk lower high dan lower low. Jadi secara teknikal, dolar lagi dalam fase koreksi yang cukup dalam, dan harga bergerak agresif turun dalam beberapa hari berturut-turut. Area sekitar 98 tampak mulai jadi zona penopang jangka pendek, dan setiap kali mendekati level ini, muncul percobaan pantulan kecil. Sehingga untuk emas logikanya selama dolar masih lemah dan tidak mampu kembali ke atas area 99-100, tekanan jual ke XAU USD cenderung terbatas, dan pantulan ke atas relatif mudah muncul. Tetapi kalau menjelang rilis inflasi malam nanti terjadi short covering di dolar, dan DXY memantul tajam dari dasar, itu bisa memicu gelombang koreksi baru di emas. Jadi penting buat trader emas untuk terus mengawasi interaksi XAU USD dengan garis tren pelemahan dolar ini. Untuk imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun, data terakhir menunjukkan yield perlahan merangkak dari kisaran sekitar 3,99% di awal rangkaian candle menjadi sedikit di atas 4,1% sekarang, dengan beberapa kali penurunan kecil yang cepat kembali dibeli. Artinya, pelaku pasar belum siap melihat yield turun jauh dan masih meminta kompensasi bunga yang cukup tinggi untuk memegang surat utang jangka panjang. Cara gampang membayangkan dampaknya ke emas adalah seperti memilih antara menyimpan dana di instrumen yang kasih kupon tetap tiap tahun, misalnya deposito atau obligasi, dengan memegang emas yang tidak menghasilkan bunga sama sekali. Jadi, ketika yield naik, orang cenderung lebih tertarik ke aset berbunga, dan biaya peluang memegang emas jadi lebih mahal. Namun, karena sekarang yield cenderung bergerak mendatar di sekitar 4,1-4,2% tanpa tembus tinggi baru, ada kemungkinan pasar lagi menunggu petunjuk lebih jelas dari data inflasi dan pernyataan bank sentral sebelum memutuskan apakah tren kenaikan yield lanjut atau justru berbalik. Dan fase ragu-ragu seperti ini biasanya membuat XAUSD mudah sekali terombang-ambing hanya oleh 1-2 headline berita. Sekarang kita masuk ke peta harga XAUUSD. Saat ini emas bergerak di sekitar area 4.337,37, cukup dekat dengan pita atas Bollinger Band harian. Dan indikator RSI periode 7 berada di zona sangat jenuh beli, mendekati level 98. Sedangkan RSI periode 14 juga sudah tinggi di kisaran 88. Jadi secara momentum tren naiknya memang kuat, tetapi tanda-tanda kelelahan mulai terlihat. Apalagi candle terakhir sempat menyentuh area sekitar 4.347,56, lalu ditolak dan ditutup lebih rendah, menunjukkan adanya reaksi jual yang cukup tegas di atas kepala. Dari sini kita bisa petakan dua skenario. Untuk skenario sell jangka pendek, area 4.337 sampai 4.347 bisa dianggap sebagai zona reaksi penting, di mana kalau harga naik menguji ulang level tersebut, lalu kembali memantul turun dengan volume melemah, sebagian trader biasanya melihat itu sebagai konfirmasi potensi koreksi ke bawah menuju area sekitar 4.302, sebagai target awal di sekitar pita tengah Bollinger. Lalu jika tekanan berlanjut bisa mengincar zona sekitar 4.242, bahkan hingga kisaran 4.143 yang mendekati pita bawah. Dengan rasio risiko banding imbalan yang kurang lebih di atas 3:1, asalkan batas risiko diletakkan sedikit di atas swing high terbaru. Sementara untuk skenario buy, kalau ternyata emas mampu menembus bersih dan bertahan di atas 4.347 dengan candle kuat dan didukung pelemahan lanjutan di indeks dolar, maka area 4.337 sampai 4.347 ini bisa berubah fungsi menjadi zona demand baru yang menarik untuk dipantau pantulannya jika terjadi retest. Karena dalam kondisi seperti itu biasanya market lagi volatile dan harga emas sering melakukan pullback tajam sebelum melanjutkan tren utama. Namun sekali lagi semua level ini hanyalah peta area reaksi objektif, bukan ajakan masuk market. Jadi silahkan sesuaikan dengan sistem masing-masing dan toleransi risikonya. Sebagai penutup, perlu saya tekankan lagi bahwa seluruh analisa, skenario buy, dan skenario sell yang kita bahas barusan hanyalah sudut pandang edukatif berdasarkan data ekonomi, pergerakan indeks dolar, dan dinamika yield obligasi yang berlaku saat ini.
bukan saran investasi, bukan ajakan untuk membuka transaksi, dan tidak menjamin hasil apapun, karena market forex dan emas sangat dinamis serta berisiko tinggi, sehingga keputusan untuk masuk, menahan, atau menutup trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Selalu gunakan manajemen risiko yang sehat, pahami betul sistem yang dipakai, dan jangan lupa untuk terus mengasah kemampuan membaca konteks makro supaya tidak gampang hanyut oleh emosi. Kita akan lanjut di video selanjutnya dengan update kondisi terbaru begitu data besar malam ini sudah keluar dan arah market lebih jelas terbentuk.